Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya hari ini. Amin. Ah, Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah matematika dasar. Pembahasannya tentang teori bilangan. Pertama kita bahas tentang sistem bilangan terlebih dahulu. Kita lihat jenis-jenis bilangan itu terdiri dari berapa kayak gitu. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang himpunan itu apa, kemudian operasi-operasi pada himpunan itu juga seperti apa. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti untuk materi kita itu. Untuk hari ini kita membahas tentang sistem bilangan pada bilangan real. Jadi kita itu di dunia kita ini ada suatu bilangan yang mana himpunan itu semua bilangan itu dinamakan dengan himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real yang dimulai dari min tak hingga sampai tak hingga, artinya adalah dari sesuatu yang negatif tak terhitung sampai dengan positif yang terhitung kayak gitu. Dari negatifnya sampai ke positifnya. Lalu di himpunan bilangan real yang kita miliki itu, kita ada yang namanya adalah suatu himpunan bilangan yang hanya bisa kita sebutkan 1, 2, 3, 4 sampai dengan positif selanjutnya. Lalu ada lagi bilangan negatif, misalnya adalah -1, -2 sampai seterusnya negatifnya lagi. Kemudian ada 0, itu dari himpunan sistem bilangan real itu terbagi lagi atas beberapa himpunan kayak gitu, ada subbagiannya. Jadi ibaratnya bilangan asli itu adalah bagian daripada bilangan real. Jadi ini pertama itu namanya adalah bilangan asli. Bilangan asli dinotasikan dengan N. N itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Maka sampai selanjutnya maksudnya ini sampai tak hingga kayak gitu. Sampai tak terhingga yang positif. Lalu ini himpunan bilangan asli ini hanya untuk bilangan-bilangan yang bulat-bulat aja. Misalnya kalau ada 1,5 itu enggak. Itu nanti ada lagi jenis nama bilangannya. Jadi ini adalah untuk bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Yang kedua, itu ada namanya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dinotasikan dengan Z. Itu adalah bilangan-bilangan bulat yang ada di deretan himpunan bilangan real. Berarti kalau misalnya yang asli hanya positif saja, kemudian ada tambahan daripada bilangan negatif di asli ini, ada tambahannya 0, -2, -3, -4, maka gabungan antara ini dinamakan dengan bilangan bulat. Jadi artinya adalah bilangan asli bagian daripada bilangan bulat. Kemudian, selain daripada bilangan-bilangan itu, kita memiliki juga bilangan pecahan. Yang mana pecahan ada bentuknya per itu yang biasa kita kenal, ada pembilang, ada penyebut kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada, oh ya, baju lengan 3/4 kayak gitu. Jadi 3/4 itu di situ adalah bilangan rasional namanya. Dinotasikan dengan Q. Ada 3/4, ada -7/8, ada 21/5, ada 19/5, 16/2. Ini walaupun misalnya 16/2 dibagi itu adalah 8. Kalau misalnya kita tuliskan 8, maka itu masuk bilangan bulat dan bisa juga disebut bilangan asli. Namun, ketika misalnya kita tulis 16/2, ada di sana pembilang, ada penyebut, nah ini, maka ini dinamakan dengan bilangan rasional. Namakan dengan bilangan rasional. Ini pemisalan misal-misal contoh daripada bilangan-bilangan rasional banyak.
di sekitaran kita yang bilangan rasional. Oh ya, misalnya ibu saya beli cake, kemudian kami ada berdua bersama adik saya, misalnya, kemudian dibagi 2 dapat setengah-setengah. Maka setengah itu adalah bilangan rasional gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memiliki satu batang tebu misalnya ya, satu batang tebu, kemudian dibagi atas 4, kemudian di sini ada 1/4-nya, kemudian di bagian kanannya ada 3/4, maka 1/4 dan 3/4 ini dinamakan dengan bilangan rasional. Yang selanjutnya, di dalam bilangan yang kita miliki, ada juga bilangan yang berbentuk akar, berbentuk koma, kayak gitu, maka ini dinamakan dengan bilangan tak rasional. Dinamakan dengan tak rasional, misalnya adalah akar 2, akar 3, akar 5, akar berpangkat 3 dari 7, pi. Pi kita itu kan nilainya adalah 3,1415 berapa gitu ya. Maka ini dinamakan dengan bilangan tak rasional. Walaupun misalnya 4, itu didapatkan dari akar 16, tapi kalau seandainya kita menuliskan akar 16, maka dinamakan dengan bilangan tak rasional. Kemudian, yang gabungan daripada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan tak rasional, itu dinamakan dengan bilangan real. Bilangan real yang mana merupakan adalah sekumpulan bilangan rasional dan tak rasional, bilangan negatif dan nol, yang tergabung dalam suatu himpunan itu dinamakan dengan bilangan real. Jadi kalau misalnya kita buat garis bilangannya ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya ada -1, -2, -3, -4 sampai selanjutnya juga ada -3/2, ada setengah, ada akar 2, ada 7/3, ada 3, ada pi 3,14 itu. Ini kumpulan-kumpulannya adalah semuanya terhimpun dalam namanya bilangan real. Jadi kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk himpunan, maka disampaikan bilangan asli merupakan bagian daripada bilangan bulat. Yang bilangan bulat itu merupakan bagian daripada bilangan rasional, yang bagian itu merupakan bagian daripada bilangan real. Jadi kalau misalnya kita bentuk kotak, oh ya bilangan asli itu di kotak paling kecil, kemudian membesar sedikit itu bilangan bulat, lalu membesar lagi itu adalah bilangan rasional, lalu semuanya ini dinamakan dengan bilangan real. Jadi itu bagian-bagian himpunan-himpunan bagian daripada bilangan. Kemudian kita juga ada mengenal tentang urutan penulisan bilangan. Jadi ada tanda kecil, ada tanda besar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu angka, ini kita misalkan dengan X ya, karena kita memiliki angka itu banyak kayak gitu. Jadi kita misalkan saja variabelnya dengan X, kemudian ada Y, maka ini X kecil Y, berarti ini adalah X, karena dia kecil, maka dia berada di sebelah kiri, Y, kalau misalnya pada garis bilangan seperti ini. Ini X kecil Y, berarti X ini sebelah kiri dan Y ini adalah sebelah kanannya. Maka ini ditulis seperti gambar ini. Misalnya kita ada memiliki suatu bilangan itu adalah -2 dan 5, maka bisa kita tuliskan -2, 5. Ini kita anggap garis bilangan kita. Lalu ada angka bilangan kita -1, -2, lalu perhatian kita adalah ke -2, kemudian 5, ini, maka -2 berada di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Maka ini dapat kita tuliskan dengan -2 kecil daripada 5. Dari bilangan-bilangan yang kita miliki itu, maka kita masuk kepada sifat-sifat daripada bilangan. Pertama, sifatnya kita ada memiliki operasinya adalah perkalian dan penambahan. Lalu sifatnya ada yang komutatif, asosiatif, ada distributif, lalu ada yang distributif, kemudian ada yang sebagai inverse-nya. Pertama kita bahas itu adalah tentang
komutatif. Komutatif itu adalah kebalikan daripada bilang itu kalau misalnya ada penjumlahan X tambah Y, itu sama dengan Y tambah X. Jadi ada 2 tambah 5 akan sama dengan 5 tambah 2. Dan ketika di perkalian X kali Y, maka itu akan sama dengan Y kali X. Lalu di sifat asosiatif, itu ada X ditambah Y tambah Z, itu akan sama dengan X tambah Y tambah Z. Dan X kali YZ itu akan sama dengan XYZ. Jadi ini bisa kita pindahkan kurungnya, kayak gitu. X tambah Y tambah Z akan sama dengan X tambah Y tambah Z. Lalu ada X kali YZ akan sama aja halnya dengan X kali Y kali Z. Lalu sifat distribusi atau distributif itu adalah X kali Y tambah Z akan sama dengan X kali Y tambah X kali Z. Jadi kalau bahasa di SMA dulu, kalau bahasa kami adalah kalikan satu-satu ke dalam, kayak gitu. Jadinya itu yang namanya disebut distributif. Lalu ada elemen identitas, itu adalah 2 buah bilangan real yang berlainan pada suatu bilangan kita, yang mana kalau dalam penjumlahan itu adalah identitasnya 0, artinya adalah sesuatu bilangan itu dijumlahkan dengan elemen identitas, jumlahnya juga bilangan itu, kayak gitu. Maka 0 itu dikatakan sebagai elemen identitas. Lalu di perkalian, apapun angkanya dikalikan dengan 1, maka hasil perkaliannya adalah 1 itu juga. Maka disampaikan bahwasanya 1 ini adalah elemen identitas dari bilangan itu. Yang selanjutnya itu adalah sifat balikan atau invers. Ini adalah kalau kebalikan dari penjumlahan itu adalah pengurangan, maka ini balikan daripada kita memiliki suatu bilangan positif, maka balikannya adalah negatif, yang mana hasil penjumlahannya itu nanti akan 0. Artinya adalah penjumlahan daripada bilangan itu adalah elemen identitasnya. Begitu juga dengan perkalian nanti. Perkalian dengan suatu bilangan dikalikan dengan kebalikannya, maka hasilnya adalah identitasnya itu. Jadi misalnya kita memiliki suatu bilangan X ditambah dengan min X, berarti min X ini adalah kebalikannya, maka dia adalah penjumlahannya sama dengan 0. Lalu ada kebalikan daripada si perkalian, itu adalah X min 1, X per pangkat min 1 artinya adalah 1 per X, yang menyatakan bahwasanya bilangan itu dikalikan dengan kebalikan bilangan itu hasilnya adalah elemen identitasnya. Karena elemen identitas dari perkalian itu adalah 1. Jadi X dikali X berpangkat min 1 itu sama dengan 1. Jadi kalau seandainya ini kita memiliki bilangan 5, lalu apa sih sebagai inversnya? Maka inversnya adalah 1/5. Karena apa? 5 kali 1/5 itu adalah 1, yang mana 1 ini adalah identitas daripada si perkalian. Jadi kalau misalnya kita juga memiliki kasus di penjumlahan angka 5, lalu inversnya apa di penjumlahan? Oh ya, inversnya adalah min 5. Karena apa? 5 ditambah min 5 itu adalah hasilnya 0. Yang 0 ini adalah elemen identitas daripada si penjumlahan. Sehingga pendefinisian daripada pengurangan dan pembagian itu adalah X dikurang Y itu sama dengan X ditambah min Y. Karena apa? Operasi pada matematis yang kita miliki, walaupun kita memiliki banyak operasi, tapi yang dikenal yang lebih utama itu adalah penjumlahan dan perkalian. Lalu ada pengurangan dan perkalian. Pengurangan dan pembagian itu sebenarnya adalah inverse atau kebalikan daripada si penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau misalnya pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan, dan kalau pembagian itu adalah kebalikan daripada si perkalian. Tadi kita juga sudah bahas tentang urutan relasi. Ini
kecil dibaca kurang dari, yaitu X kecil Y, ini adalah sama juga dengan jika dan hanya jika Y ini adalah X positif, kayak gitu. Karena apa? Ketika misalnya X-nya ini adalah, ketika X-nya positif dan Y negatif, maka ini akan kebalikan, Y akan kecil daripada X. Maka untuk yang definisi ini kita sampaikan bahwasanya X kecil Y, jika dan hanya jika itu adalah Y dan X itu adalah positif. Ini kita contohkan pada sifat-sifat daripada bilangan kita. Ada kita memiliki suatu bilangan 4 dikurang 3 dikali dalam kurung 8 dikurang 12 dikurang 6. Maka ini bisa kita operasikan dengan 4 dikurang 3 di dalam kurungnya adalah 8 dikurang 12 dikurang 6. Maka yang pertama kita lakukan adalah yang di dalam kurung. Maka kita tuliskan tetap 4 dikurang 3, 8 dikurang 12 itu adalah min 4 dikurang 6. Lalu 4 kita tuliskan min 3 dikali min 4 itu adalah 12. Jadinya positif 12 dikurang 6. Maka baru ini kita jumlahkan dan kita kurangkan. 4 ditambah 12 itu 16 dikurang 6 adalah 10. Yang kedua, 5 per 6 dikurang 1/4 ditambah 2/3, maka yang perlu kita pertama kali kerjakan adalah yang di dalam kurung. Kemudian di dalam kurung itu adalah bentuknya adalah sebagai pecahan. Karena ada pembilang, ada penyebut, dengan penyebutnya tidak sama. Ini ruas pertama, ruas kedua, kayak gitu. Maka yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. 4 dan 3, penyebut yang paling kecil atau KPK-nya itu adalah 12. 12. Karena apa? Angka 12 ini bisa membagi 4 dan bisa juga membagi 3. Maka kita tuliskan 5 per 6, kita tuliskan lagi karena belum kita operasikan, dikurang. Ini sama-sama dengan 12, ini 12, maka 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 1, 3. 12 bagi 4, 12 bagi 3 itu adalah 4, 4 dikali 2, 8. Maka 5 per 6 kita tuliskan lagi, kemudian kita jumlahkan ini di dalam kurung 3 ditambah 4, 3 ditambah 8, 11, penyebutnya nggak usah dijumlahkan, tetap 12. Jadi ini kita kurangkan, 5 dikurang 11 itu adalah belum bisa, karena ini penyebutnya masih beda, 6 dan 12. Maka kita samakan penyebutnya. 6 dan 12 itu KPK-nya adalah 12. Maka 12 bagi 6, 2, 2 kali 5, 10. Lalu ini 12 bagi 12, 1, 1 kali 11 adalah 11. Jadi 10 kurang 11 itu adalah min 1 per 12. Ini adalah untuk yang operasi bilangan kita ini. Lalu gimana kalau seandainya adalah bilangan kita itu adalah dalam bentuk penyebut atau variabel kayak gitu, dalam bentuk variabel. Maka ini berlaku sifat distributif nantinya, perkalian satu-satu ke dalam. Jadi ada bilangan kita misalnya adalah 2x dikurang 3 dikali 2x ditambah 3. Maka ini bisa kita kalikan 2x kalikan dengan 2x, kemudian 2x kalikan dengan 3. Itu sudah. Lalu yang ke selanjutnya min 3 kalikan 2x, lalu min 3 kalikan dengan 3. Maka ini bisa kita tulis 2x kali 2x ditambah, karena apa? 2x kali 3, ini kan positif ini. Positif, maka kita tuliskan 2x kali 3. Kemudian, min 3 kali 2x. Lalu, min 3 kali 3. Jadi, 2x kali 2x itu adalah 4x kuadrat. Ditambah 2x kali 3, itu adalah 6x. Min 3 kali 2x, min 6x, kurang 9. Ini 6x kurang 6x itu adalah 0. Maka kita tinggal adalah 4x kuadrat dikurang 9. Ini tentang sistem bilangan kita di teori bilangan ini lebih awal dulu. Nanti jika ada pertanyaan mengenai bilangan ini silahkan. Untuk materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu.
ada yang mau diskusikan, silahkan nanti bertanya di e-learning atau di grup kita. Ibu akhiri untuk materinya, mohon maaf, selamat siang. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.